dari pagi loh. Dari pagi. Dari pagi. Dari pertandingan RRQ Hoshi. Kita sempat ke sana juga kan di Iya, kita bawahnya. sempat lihat-lihat mereka juga. Wow, tapi kita akan melihat tentunya seperti apa untuk di game kedua dari RRQ Akira melawan Blacklist International. Emang bisa dibilang ya, Momochan ya. Ya. Aku selalu punya terharu sendiri ketika event offline karena bangga banget dengan para pendukung Indonesia. Aku seneng banget pokoknya kalau ada tim Indonesia yang main deh pokoknya. Kemarin itu aku sempat lihat stream di MPL Indonesia dan juga Mobile Legends Bang Bang. Yang satu 1,5 M, yang satu 2,5 M. Buset. Viewers Indonesia only. Iya, Gila. luar biasa. Makanya waktu hari Belum pertama sama kan di udah streamer. nyampe ya. Iya. Hari pertama tuh udah nyampe loh Jadi milestone kita. aku nggak bisa banyak lagi berucap apapun, cuma bisa bilang terima kasih banyak Sobat Mobile Legends. Tanpa kalian Luar kita biasa. bukan apa-apa. So kita langsung lihat apakah game kedua ini akan dimanfaatkan oleh RRQ Akira atau Blacklist International. Betul sekali, kita akan melihat seperti apa di mana Blacklist International sudah memiliki 1 poin. Dan ini bakal jadi PR yang berat tentunya untuk tim Brazil kita. Dan OHEP masih dengan bisa dilakukan oleh Omai Venus, tapi King mencoba untuk langsung melakukan sedikit momentum ke arah seorang Omai Venus, mengusir pergerakan dari seorang Momchio di situ. Oke, di arah top lane, Wise akan membalikan kembali ke arah TKC, belum punya split. Taunnya berhasil dan one last hit. Tidak berhasil membuat first blood di arah top lane. Sama juga di arah bottom lane. Karena satu first blood yang dimanfaatkan oleh King nanti ini sangat bisa membuat dia snowballing. Paling enak banget kalau apalagi dia pakai killing spree. Ya, ditambah dengan bagaimana nanti untuk pergerakan Edwardnya sendiri, dia bakal lebih ready untuk melakukan sebuah setup ke arah turtle. Untuk sekarang pun Tekashi walaupun dia sudah memiliki regen dari skill yang pertama, tapi dia tidak recall dan Gusta Lagusta yang ingin melakukan recall malah diganggu-ganggu oleh Haji dengan 1 poin crystal. Waktu yang sangat panjang, clear minion yang lebih cepat oleh seorang OHEP dan bahkan platingan maksimal. Wah, Rotasi yang dilakukan, informasi telah diberikan kalau Turtle akan ditukar dengan platingan di arah bottom lane. Dan ini masih cukup worth it. Kenapa? Karena seorang OHEP akan mendapatkan gold yang banyak sendirian. Ini sekitar Tabungannya ya. 150 lah. Oh, tapi Luis kali ini bakal coba ngebuka Nubian Blast-nya sempat mengenai ke arah seorang Haji, namun sudah tumbang terlebih dahulu dari seorang Luis. Kali ini Gusta Lagusta mencoba untuk memberikan poke damage ke arah seorang Haji, namun ternyata Omai Venus masih bisa memberikan backup yang sangat amat baik di area bawah. 1 assist, platingan setengah. Udah enak banget ya. Cukup oke lah ditukar dengan 1 buah turtle. Bahkan di menit yang kedua sudah selesai dengan correction side-nya. Tadi dia udah selesai dengan Swift Crossbow, dan untuk sekarang dia menyelesaikan item pertamanya, attack speed yang begitu tinggi, dengan slow effect juga. Jadi untuk OHEP cukup lengkap. Dia udah punya Electro Flash, movement speed bakal cepat, dan ini per 10 detik atau bahkan per 5 detiknya akan memberikan efek slow juga dari Corrosion Side ketika stacknya akan maksimal. Jadi benar-benar harus diperhatikan bagaimana rotasi dari RRQ Akira untuk menuju ke area gold lane. Berhasil didapatkan, untuk ke arah belakang, tidak akan motivate dengan tidak ada time journey dimiliki dari seorang Omai Venus. Jadi sebuah kerugian untuk tim dari Blacklist International, Momochan. Iya, dan sementara kali ini dengan adanya informasi yang didapatkan oleh Omai Venus dengan alarm bom yang sudah ditempatkan oleh Omai Venus, ini ngebuat tentunya Luis nggak bisa terlalu, bisa dibilang mungkin overcommit untuk cari satu momentum dengan 1 buah Numen Blast ya, karena dia bakalan terpok dengan adanya damage dari alarm bom. Dari Omai Venus yang menggunakan, ya bisa dibilang ini adalah item, ya bisa dibilang 1 buah emblem yang bakal ngebantu dia untuk dapetin itemnya lebih cepat. Ya, Dengan Mystery Mystery Shop. 90% untuk maksimum dari pembelian itemnya, jadi melakukan diskon 10%. Dan hal tersebutlah yang membuat Omai Venus lebih berfokus sama penetrationnya karena dia akan memberikan poking damage yang berlipat ganda ketika nantinya di early game sampai dengan mid game. Makanya nanti item kedua dari Omai Venus ini akan menjawab sekali bagaimana kelanjutan damage yang akan diberikan di menit yang ke-8 nanti ketika setup menuju ke arah lore. Iya, 3 penetration dari emblem Blacklist International nih yang bahkan ngebuat Edward pun udah mendapatkan bisa dibilang sedikit damage di area early-nya. Dan bahkan lagi-lagi rotasi yang dibawakan oleh Blacklist International lebih berfokus gimana mereka ini ngerusuh ke arah Gusta Lagusta, maksain Gusta Lagustanya untuk setidaknya recall. Wah, ini jawaban banget ya dari pick glue. Karena RRQ Akira mau gimana pun mereka bawa glue, mereka kuat banget untuk setup teamfight di area turtle. Jadi mereka menghindari untuk setup turtle-nya ketimbang nanti berhadapan dengan Tekashi yang begitu powerful. Iya, untuk melakukan setup ini di arah turtle, lebih baik ya gambling aja untuk Wise-nya. Dia cuma bertiga bahkan liatin. Melawan berempat, terus sekarang Edwardnya juga berjoin. Oke, akan coba dilakukan zoning out di depan sana. Taung telah didapatkan dengan time journey yang dimiliki. Dikasih, berhasil dari stop point. Oh my god, berhasil ditarik kembali dengan Edward berada di sisi depan. Yang akan coba ditumbangkan, tapi mencoba memaksakan menuju ke arah 1 buah turret. Membuat Tekashi harus mundur ke arah belakang.
akan diamankan. Satu buah point kill. Oheb membalikkan semuanya. Wise, what a retribution from Wise. Berhasil membuat satu turtle untuk tim Blacklist International. Iya, ketika dari RRQ Akira mereka berhasil untuk numbangin Wise, mungkin itu bisa jadi bisa dibilang pertukaran yang cukup menguntungkan untuk RRQ Akira. Namun TKC juga tumbang di bawah jalan-jalan seperti yang udah kita bahas tadi di area draft ban and pick-nya oleh seorang Edward. Kalau sampai pass-passnya ini nyampe ke arah seorang Edward bisa aja ngebawa seorang TKC untuk sampai ke area turretnya. Dan itu yang berbahaya sekali sebenarnya kalau misalkan kita melihat dari draftnya. Banyak banget hero dash untuk Blacklist International sehingga nantinya ketika split-split dan grab-grabnya ini berhasil, ini yang bakal menjadi malapetaka juga sebenarnya untuk Tekashi. Walaupun dia dapetin Dragon HP yang berlipat ganda, tapi belum tentu dia bisa menahan semua damage dari turretnya. Dan itu terlalu banyak menurutku. Ditambah dengan Oheb yang kita tahu sendiri ini mainin true damage, bukan physical damage doang. Karena dia udah jadi golden staff-nya. Ya betul sekali, tapi lihat di depan sana Edward akan coba memotong permainan. Bakal coba dipasang dengan satu buah loncatan oleh seorang King. Yang nampaknya ini akan menjadi sebuah cancelization team fight. Counter setup. TKC langsung rearrange lagi team fight-nya. Langsung disengage saja. Coba dimitingkan kembali team fight-nya kapan ya? Iya, mereka dijadwalin lagi ya Bukan, karena beda. Mereka langsung buyar begitu aja ketika mereka sadar bahwa oke, Blacklist kayaknya bakal backup dengan 5 pemain yang bisa hadir. Ditambah dengan untuk rotasi sekarang, RRQ Akira lebih baik untuk membiarkan Gusta farming di tempat lane yang berbeda. Walaupun di cover sama Luis, setidaknya dengan gameplay 3-2 seperti ini, mereka masih ada backup ketika mereka akan dikejar oleh teman-teman dari Blacklist International. Tapi ini juga menarik karena RRQ Akira mereka berhasil untuk dapetin turret di area bawah. Pertukaran lane langsung dilakukan oleh Gusta dan diikutin sama Oheb, KB. Jadi bisa dibilang Blacklist pun nggak mau membiarkan Gusta terlalu free untuk dapetin turret berikutnya. Oke, 6 flash setelah di setup dengan seorang Wise. Hilang begitu saja. Dan tentunya turtle slay by Ubesco telah didapatkan bersama dengan double kill by Infinix. Di arah top lane, Oheb akan menjadi pilihan utama oleh seorang King yang memilih untuk flicker ke arah belakang. Tidak ada frontliner, tidak ada support system. Memilih untuk mundur. Blacklist International kali ini berada di dalam posisi yang tertekan dengan adanya turtle yang ketika diamankan. Tapi itu hanya baru bisa membuat Blacklist kehilangan 100 gold difference doang. Ya, ini dia sebuah movement yang tadi udah sempat kita bahas bahwa dengan permainan 3-2 mereka bisa membackup dengan cepat, apalagi ditambah ini Lolitanya Luis selalu hadir di samping dari Gusta sehingga Kingnya ketika dia ingin melakukan sebuah setup dan juga sebuah backup kepada teman-teman dari RRQ Akira, mereka bisa melakukan fight secara tidak langsung 5 melawan 5 dan tanpa yang frontliner yang begitu kuat dari Blacklist International, terutama ketika nantinya Edward atau Wise tertangkap terlebih dahulu. Mereka tidak memiliki badan, mereka tidak memiliki durability untuk menahan semua dealing damage dan juga pemberian atau bahkan engage dari RRQ Akira ketika RRQ Akira yang pegang kendali untuk tim fight-nya. Sementara untuk dari segi itemnya, Gusta ingin menyelesaikan secepat mungkin menuju ke arah Golden Staff, walaupun hampir Gusta ditumbangkan dengan mengorbankan sebuah sprint pop out. Oke, tapi dengan sprint yang berhasil menyelamatkan dirinya Gusta, short skill telah banyak hilang, tapi itu masih worth it dengan adanya Oheb yang coba dia tumbangkan tadi di arah top lane. Haji, no real world manipulation. Team fight-nya mungkin akan dipegang oleh tim RRQ Brazil atau RRQ Akira. Dan Edward lagi mencari celah ke arah backline Momochan. Gimana caranya dia bisa flanking, gimana caranya dia bisa meng-cancel bahkan pergerakan dari Blazing Duet yang dimiliki seorang Gusta. Oke, itu jadi PR yang harus diperhatikan tentunya. Dan kali ini dari Gusta udah mulai dapetin tempo untuk farmingannya. Sementara King kali ini melihat ada pergerakan dari seorang Wise yang mengumpet di area rumputan, di area river ya. Sementara Wise di sini tidak akan melakukan overcommit sebenarnya teamfight dengan seorang King 1v1 yang begitu berbahaya oleh seorang Wise. Tapi Edward sempat menahan tentunya kali ini dengan heavy left punch dan bahkan dipukul mundur dengan seorang TKC. Dengan satu buah split dan juga grab yang belum dibuka oleh seorang TKC, ini setidaknya membuat Edward bisa mampu untuk mundur terlebih dahulu karena dari RRQ Brazil ini bisa dibilang mereka lebih memprioritaskan gimana caranya dapetin turret objektif dengan lebih cepat. Informasi telah diberikan, tidak adanya Time Journey tadi di tengah memberikan informasi yang sangat bagus. RRQ Akira akan coba mundur ke arah belakang, Wise akan coba ditinggalkan. No Time Journey, Real Manipulation salah pick off oleh seorang Haji. Berhasil membuat war yang sangat timpang yang harusnya dipegang oleh RRQ Akira. RRQ Akira ini benar-benar dia tidak expect dengan adanya pergerakan dari seorang Haji dan juga Edward di arah tengah sana harusnya ya. Ya, ditambah dengan reward manipulation yang kali ini sudah terpop out, apakah akan menjadi jawaban? Karena untuk sekarang Haji
hanya memiliki flicker untuk escape mekanismenya dia dan hanya mengandalkan Oh My Venus dengan menggunakan nanti time journey. Mungkin ketika Luis akan melakukan sebuah ultimate-nya. Oh, lihat dia ngandelin siapa? Dia ngandelin Lord-nya. Poking damage dari Lord. Luis di arah depan. Bakal coba dibalikan kembali dengan ada satu buah blessing duet. Gusta Lagosta. Tersiksa oleh seorang Edward. Ditutup begitu saja. Walaupun dengan pertukaran dengan Wise yang dimiliki para pemain dari tim Practice Internasional. Mereka masih menguntungkan dengan 3 point kill yang mereka dapatkan. Wow, dengan satu buah reroll manipulation dari seorang Haji menahan pergerakan dari pemain-pemain RRQ Brazil, RRQ Akira yang sempat tertahan. Tentunya di bidang kotak dari reroll manipulation ini ngebuat Oheb bener-bener free banget tadi. Dan bahkan Gusta mencoba untuk ngepok dengan satu buah Blazing Duetnya itu nggak cukup damage-nya. Ya, ditambah dengan belum hadirnya Wind of Nature untuk menutup bagaimana damage dari Oheb. Atau bahkan setidaknya adanya Athena Shield untuk menutup damage daripada Haji dan juga Oh My Venus. Jujur, ini Oh My Venus akan menjadi senjata yang mematikan sekali nanti ketika sudah mulai mendekati ke arah late game. Yes. Karena dia tidak membawa conceal play, dia membawa encourage. Meningkatkan magical damage lagi, meningkatkan attack speed bagi Oheb juga. Dan juga ditambah teman-teman yang ada di sekitar dari Oh My Venus akan mendapatkan efek tersebut. Sehingga dengan efek roamer inilah teman-teman dari Blacklist International akan terbantu sekali dengan eksekusi yang lebih cukup damage-nya. Damage-nya ya. Ketimbang nantinya, ya kita tahu sendiri, Haji dan Oheb ini kan damage-nya nanggung. Iya. Kecuali Ohebnya kalau misalkan udah menyentuh ke arah full item. Tapi itu dia problemnya. Di mana Oh My Venus belum ditumbangkan, berhasil flicker ke arah belakang, damage dari time bomb-nya akan sangat terasa. Dan bahkan akan memancing satu buah Black Juice. Memiliki keuntungan yang sangat-sangat besar dengan team fight di arah mid lane. Flicker, time journey, gak ada apa-apa lagi untuk seorang Oh My Venus dan bahkan Edward memancing Slaygan menggunakan flickernya. Informasi telah diberikan, no Black Juice, no flicker. Oheb dikejar habis-habisan oleh seorang TKC. Oh My Venus akan coba untuk membantu ke arah depan dan berhasil didapatkan TKC. Double point kill yang sangat mahal yang membuat Blacklist Internasional benar-benar kacau di arah backline-nya, Memucan. Wow, dengan satu buah momentum dan juga Phantom Steed yang dibuka oleh seorang King. Dan bagaimana TKC benar-benar melakukan slam ke arah seorang Oheb di sini. Tapi King terjebak oleh dua pemain dari Blacklist International. Sementara tim fight masih mau berlanjut. Satu buah reroll manipulation mulai dibuka oleh seorang Haji. TKC mencoba untuk mengejar lagi dan lagi. Split-splitnya dan bahkan connect ke arah seorang Wise kali ini. Edward mencoba untuk mendapatkan trade dan bahkan Dijauhin. knockout strike dari seorang Edward. Mencoba untuk menepanis ke arah seorang TKC. Namun ternyata TKC masih bisa mundur tentunya dengan satu buah split-split. Bukan itu, masalahnya dengan double knockout strike yang Wow. dimiliki. Immortality pecah. Pecah. Edward mainin pasifnya. Itu terlalu mahal sih jujur. Itu- Bagaimana dengan Immortal yang tumbang tanpa jadi team fight besar. Betul. Dan juga Regen HP yang begitu dihalau. Ditukar dengan seorang Ditukar Wise. dengan seorang Masalahnya Wise-nya ini bukan jungler damage loh. Betul. Wise-nya ini cuma jungler tanker atau jungler factor baiting. Yang nahan depan. Iya, yang nahan depan baiting-baiting dan aja. hanya menukarkan bagaimana soft skill yang nantinya akan dikeluarkan dari RRQ akhirnya ditambah dengan sekarang Blacklist International. Ohebnya sendiri sudah selesai dengan Demon Hunter Sword. Jadi kayaknya Tekashi harus lebih berhati-hati ketika dia akan mengincar dan arah- melakukan split-split ke arah belakangnya lagi, ke arah Ohebnya lagi. Oheb ya. Karena ini akan menjadi malapetaka ketika nanti split-splitnya belum ready dan Tekashi yang akan tertangkap terlebih dahulu. Iya, ini dengan adanya sumber damage yang cukup besar dari Oheb ya, mungkin bisa jadi jawaban. Karena TKC tadi bener-bener dia nge-grabnya pokoknya ke arah backline. Kalau enggak ke arah Edward, ke arah Oheb. Ya, dia bahkan sempat dapetin damage-nya ke arah Oh My Venus. Jadi ledakan damage-nya itulah yang akan menimbulkan malapetaka bagi backliner dari Blacklist International. Alright, team fight yang ada di arah Lord akan coba didapatkan. Tapi lihat dengan cutting wave yang dilakukan oleh seorang Edward. Dan dia bakal sakit coba banget untuk bantu dari segi backline-nya. Buying time yang dilakukan, ini adalah team fight yang sesungguhnya. Edward terlihat posisinya dan hanya untuk melakukan baiting. Membuat tim RRQ Akira meng-cancel Lord yang mereka miliki. Salah satu mind blown yang dilakukan Edward balik lagi. Seorang next laner yang banyak aksinya tapi memiliki impact yang cukup besar. Berhasil membuat RRQ Akira meng-cancel Lord yang harusnya udah di tangan mereka. Itu buying time loh, itu buying time. Fokusnya juga terbagi menjadi dua. Mau nahan split push atau bahkan buat sekarang Edward yang bakal mengacak-acak bagaimana tim fight yang dimiliki sama RRQ Akira di lini belakang. Ini pengalian isu yang benar luar biasa dari Edward sendiri. Tapi kali ini di area depannya Phantom Steed mulai dibuka oleh seorang King. Tapi kali ini Wise menahan di area depan. Tahunnya connect ke arah seorang TKC. TKC bakalan coba di buying time sejauh mungkin kali ini. Ditarik grab-grab yang mengarah ke arah seorang Wise. Tapi Wise memiliki backup yang begitu luar biasa yang dimana. TKC kali ini karena tidak ada immortality.
Haji setidaknya telah memaksimalkan dirinya mencoba untuk menyelamatkan Wise. King kali ini berhasil mundur ke arah belakang, tapi Wise tidak bisa selamat. Dua jungler yang berbeda nasibnya, tapi satu hal yang cukup mahal, RRQ Akira kehilangan Tekasi. Satu-satunya frontliner yang bisa menggapai pergerakan dari seorang Oheb. Iya. Kali ini sudah ditumbangkan, sedangkan Edward di arah top lane sana untuk mencoba mencegah Gusta Lagusta untuk mundur ke arah backline. Ini Gusta Lagustanya benar-benar melakukan Blazing Duet ke arah backline karena dia tahu Haji akan menerima damage yang sangat tinggi ketika terkena Blazing Duet, dan Gusta Lagusta tahu sendiri bahwa dengan flicker dari Haji ini akan sedikit membuka bagaimana skema permainan front to back yang tadi sempat dibicarakan di awal game untuk RRQ Akira sendiri. Ditambah Oh My Venus juga mengeluarkan flickernya untuk menghindari hal tersebut, jadi Blazing Duet adalah malapetaka bagi Blacklist International di fase late game ini. Ini poknya Blacklist sih bener-bener banyak banget sih dari Oh My Venus, dari seorang Haji kali ini, dan bahkan Takas juga mulai di-call oleh seorang King mengejar ke arah Oh My Venus, ngebuka satu buah time journey, dan bahkan dari Arki berarti mereka berhasil. Oh, dikuri ternyata oleh seorang Wise. Ternyata retribusi yang sangat baik membuat seorang Wise berhasil mendapatkan satu buah Lord dengan sangat instan. Ini definisi yang deketin siapa, yang jadian siapa, PDKT sama siapa, yang jadian siapa. Tertikung. Tertikung! Dan bahkan lihat dia bahagia sama siapa, Ji. Dan kali ini Blacklist International, mereka memberikan pressure di area mid-nya. Turret objektifnya secepat mungkin akan diamankan oleh pemain-pemain dari tim Filipina. Karena tidak ada Tekasi dan udah di atas menit ke-12. Ini tidak ada pasif dari semua turret dan Gusta Lagusta. Dan mundur ke arah belakang. Turret dipecahkan dengan cepat. Para pemain dari tim Blacklist International, mereka ingin bersama dengan Lord. 3 wave bergerak dengan super minion. Edward dengan tugasnya balik lagi melakukan split ke arah bottom lane. RRQ Akira, lihat dia bingung apa yang harus di-defend. Mid lane, top lane, bottom lane, dan benar-benar menjadi pecah pemikiran dari RRQ untuk bisa mempertahankan base mereka, yang akhirnya malah semuanya yang dipecahkan oleh tim Blacklist International. Iya, sementara di area bawah juga udah mulai masuk, yang ngebuka dengan satu buah Phantom State mencoba untuk meng-clear, tapi ditahan oleh seorang Edward, dan 3 base turret digunduli oleh Blacklist International. Dan permainan disiplin akan dibawakan oleh tim Filipina. Mereka tidak akan terlalu memaksakan, tidak ada super minion yang berjalan. Lord juga berhasil untuk ditemukan oleh RRQ Akira. Ompong. Dan lihat players gold-nya. Players Gold-nya langsung jauh banget, timpang banget ke arah kanan. Masalahnya, lihat Edwardnya. Ya, Edward makan di 2 lane yang berbeda kan. Dia makan di area mid lane, dia motong juga di area bottom lane. Bagaimana lane jauhnya masih dipegang sama Blacklist International. Kendali dari satu Retribution Wise, yang dimana langsung mendapatkan sebuah poin yang begitu mahal, benar-benar menjawab bagaimana keuntungan untuk Blacklist International sekarang. Tapi Tekasi hampir aja bisa ditumbangkan oleh seorang Oheb, namun ternyata backup mulai datang. Kali ini Saigon berada di paling depan, satu body wall manipulation, dan makan Wise menahan. Hampir semuanya kena ke arah 3 pemain, tapi King ditarik dengan satu buah reverse time oleh Oh My Venus. Flicker yang dikeluarkan Haji. Kali ini mencoba untuk menutup pergerakan dari Tekashi. Ketika tidak ada Wise, mereka tidak mau team fight terlalu lanjut. Dan ini akan menjadi team fight yang sesungguhnya. Super Minion masih bergerak di area mid lane. Para pemain dari tim RRQ Akira, mereka masih berkesempatan dengan adanya Tekashi. Tapi tidak ada Nomen Blast, dan Louis bisa memaksimalkan baik time yang dia lakukan. Tidak bisa terlalu lama. Kill sprint didapatkan, the Blazing Duet hanya membuat Gusta Lagusta tertinggal. Blacklist International berhasil mengamankan game yang kedua. What a big move from Blacklist International.